Jumpa lagi di channel ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini saya, Dr. Eni Giniati, akan membahas tentang program dan kegiatan ID Wilayah Jawa Tengah. Bersama saya kali ini, Ketua ID Wilayah, Dr. Joko Handoyo. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat semua dan semoga semuanya juga sehat. Alhamdulillah, luar biasa baik, Dok ya. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah kita kan sudah sampai ke tahun 2022, udah 1 bulan ya, Dok. Menurut dokter, kira-kira kegiatan ID Wilayah tahun 2022 ini apa saja, Dok? Sebetulnya kalau melihat kegiatan itu banyak ya perinciannya, tetapi utamanya adalah kembali lagi kita adalah dokter yang bergerak di bidang kesehatan. Dan untuk itu salah satu program unggulan dari ID Wilayah Jawa Tengah adalah akan mendayagunakan, mengutamakan para dokter yang sebetulnya kita sebut dokter umum. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang bertugas di garda terdepan, yaitu di primary healthcare, di puskesmas dan lain-lainnya, sehingga itulah nanti akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Dan ini kita tonjolkan. Kenapa? Karena memang sekarang kita masih berada di era COVID-19, tetapi kami mengharapkan bahwa pandemi ini akan cepat berlalu dan ke depan kita menghadapi tugas yaitu untuk menyehatkan bangsa ini, apa yang kita namakan menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Dan antara lain yang akan kita kerjakan adalah dengan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Nah, disitulah semua hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, terutama adalah kesehatan-kesehatan yang merupakan dasar dari yang lain-lainnya, itu akan dikerjakan di ujung tombak di puskesmas dengan dokter-dokter umumnya. Jadi itulah yang menjadi program utama kita. Baik, Dok. Kemudian untuk kegiatannya, Dok, bagaimana yang target utamanya kegiatan itu apa saja, Dok? Nah, kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan adalah untuk mendayagunakan dokter-dokter umum karena tujuan ujungnya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang sebaik-baiknya. Jadi untuk itu adalah kita akan membekali para dokter-dokter umum itu, meningkatkan keterampilan mereka, pengetahuan mereka. Untuk itu melalui apa yang selalu sudah kita lakukan setiap tahun adalah melaksanakan PEP-ID. PEP-ID yang akan kita lakukan juga pada tahun ini dari ID Wilayah Jawa Tengah, dan ini nanti dalam penyelenggaraannya akan dibantu oleh teman-teman dari dokter spesialis dan dokter seminat. Ya, jadi yang melatar belakangi bahwa memang utamanya dokter umum itu sepertinya apakah ada sebelumnya latar belakang di tahun-tahun sebelumnya bagaimana, Dok? Sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya dan juga di periode yang lalu saya kira tujuan kita semuanya itu sama, hanya saja belum fokus untuk ke sana ya. Dan ini sekarang ini kita menuju ke sana, lebih-lebih lagi bahwa memang undang-undang pendidikan kedokteran yang sekarang juga sedang akan direvisi dengan adanya RUU itu antara lain juga menuju pelayanan kesehatan yang terbaik di ujung tombak ini melalui puskesmas ini dengan apa yang kita namakan dokter layanan primer. Dan sebaiknya semua dokter umum kita sudah menjadi dokter layanan primer begitu mereka lulus dari Fakultas Kedokteran. Jadi artinya mungkin dari para spesialis sering-sering sharing ya, Dok ya, dengan para dokter umum untuk refreshing ataupun penyegaran. Betul. Dan juga untuk berkonsultasi dengan kegiatan mereka. Betul. Di tanah pelayanan primer ya, Dok. Betul. Kalau sekali. selama ini untuk sharing dengan dokter umum udah sering juga ya, Dok, untuk kegiatan di wilayah? Sudah sering terjadi tadi antara lain melalui PEP-ID, dan di luar itu juga dengan adanya penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah yang selalu mengikutsertakan para dokter umum. Walaupun itu sifatnya spesialis ya, tetapi tetap ada tempatnya di mana kompetensi dokter umum itu akan ada di sana. Dan sekaligus juga dokter umum itu akan menjadi penapis sehingga mereka mengetahui kemana itu nanti harus
disalurkan ke dokter spesialis yang mana dan untuk bagaimana itu saya kira. Oke, tapi memang karena dokter umum sendiri jumlahnya juga jauh lebih banyak daripada spesialis ya dok. Betul. Dan memang ujung tombaknya itu di dokter umum. Nah kemudian kalau mengenai masyarakat dok, ini masyarakat apa responnya dengan kegiatan yang didapatkan dari IDI yang selama ini terjun ke masyarakat? Nah, saya kira saya sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi bahwa masyarakat juga sudah mengetahui kehadiran dari IDI. Antara lain kalau kita ketahui adalah bagaimana sambutan mereka ini saja pada masalah COVID-19 ini. Sering sekali mereka juga bertanya atau datang ke IDI dan juga minta saran-saran ke IDI, dan sebaliknya juga dari IDI sendiri tidak putus-putusnya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang hubungannya sesuai dengan kemampuan IDI, yaitu penyuluhan, memberikan usul-usul, dan juga terutama membantu pemerintah dalam melaksanakan contohnya saja vaksinasi, melakukan penyuluhan di protokol kesehatan, dan juga antara lain melalui Jogotongo. Kami juga ikut di dalam koordinasi Jogotongo tersebut di dalam segi kesehatan dan di bawah pimpinan dari teman-teman yang ada di puskesmas. Iya dok, sebagai perhimpunan di bidang kesehatan, selama ini elemen mana saja yang sudah diajak dok oleh IDI untuk bergabung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat? Ya, sebetulnya elemen yang paling sering dan juga karena keadaan kita sekarang ini, yaitu bersama menghadapi COVID-19, tentunya adalah dari teman-teman spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis rehab medik, kemudian spesialis anestesi. Tetapi jangan salah, itu adalah di rumah sakit. Nah, padahal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu di bidang kesehatan selalu mengatakan bahwa preventif lebih baik daripada kuratif. Sehingga itulah yang ingin kita kemukakan dan ingin kita giatkan adalah preventif tadi. Untuk itulah teman-teman yang ada di ujung tombak tadi itu akan memberikan bagaimana cara preventifnya, termasuk juga sekarang ini dalam COVID-19, antara lain dengan protokol kesehatan, menggiatkan mengenai testing, tracing, dan treatment, sehingga pada waktu treatment mereka tahu harus dikirim kemana. Karena dengan melakukan pengawasan, dengan melakukan preventif yang baik, maka berarti kita mengurangi kejadian yang tidak menyenangkan. Artinya ada jangan sampai pasien datang menjadi pasien dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi sebaiknya kita sudah menyelesaikannya sebelum masuk ke rumah sakit, sehingga tidak perlu ke rumah sakit. Ya. Iya dok, selama ini masyarakat itu menjangkau IDI itu seperti apa dok? Sepertinya kalau misalnya kita membuat penyuluhan, itu masyarakat itu kira-kira bagaimana supaya mereka cepat mengakses dengan apa yang kita suluhkan gitu dok? Ya, untuk itu tentunya kita harus bekerja sama ya, tidak bisa IDI sendiri tiba-tiba bikin acara manggil masyarakat begitu saja. Tapi kita melakukan kerjasama, banyak yang kita bisa lakukan kerjasama dengan masyarakat melalui PKK misalnya, melalui organisasi kewanitaan ya kan, banyak sekali itu, atau juga dengan menggandeng misalnya dari yang sudah pernah, yaitu dengan perusahaan-perusahaan tertentu untuk misalnya saja keselamatan kerja misalnya. Kemudian juga misalnya tadi dengan organisasi wanita misalnya saja untuk bagaimana nih mengenai kesehatan pada ibu hamil, anak-anak dan sebagainya. Ya, berarti memang IDI siap bekerjasama dengan semua perhimpunan yang ada di masyarakat. Apabila ada yang punya kepentingan dengan kesehatan, silakan bergabung di sini ya dok. Nah, itu bagaimana dok caranya mereka berkontak dengan kita sebagai IDI wilayah? Nah, untuk itu tentunya kami di IDI wilayah mempunyai humas, yang kemudian humas ini yang ada di samping saya sekaligus yang mewawancarai sekarang. Saya kira beliaulah nanti yang akan mengatur ya bagaimana mengenai dengan masyarakat tadi. Dan saya kira memang harusnya demikian, karena banyak sekali hal-hal yang harus diketahui, diberikan penyuluhan pada masyarakat. Dengan demikian keinginan kita bahwa mencegah lebih baik dari mengobati akan tercapai. Terima kasih dok. Jadi kita akan bikin hotline ya dok. Boleh.
Dan hotline itu memang menampung dari semua pendapat masyarakat yang baik yang bertanya maupun akan bekerja sama sehingga bisa tercapai tujuan yang lebih baik dan lebih cepat ya karena memang masing-masing mempunyai akses sendiri. Betul. Nah, kemudian untuk masalah COVID ya dok, tadi kan masalah tracing, kemudian juga mencegah. Kira-kira nih dok, untuk yang gelombang ketiga ini bagaimana dok? Apakah yang muncul itu dengan gejala atau tidak gejala atau bagaimana dok? Kira-kira ada arahan nggak dari PBID atau dari kita sendiri dok? Nah, sebetulnya begini, dalam rangka COVID-19 ini kita tahu bahwa ini adalah suatu virus. Dan sebetulnya dia akan selalu bermutasi, itu selalu, tidak akan berhenti. Kita ambil contoh saja, virus Spanish flu yang terjadi pada 1918 yang lalu yang juga mengakibatkan banyak sekali angka kematian. Tetapi dalam perjalanannya, karena itu tadi daya kekebalan kita sudah mulai tinggi, maka dia kemudian tidak terlalu parah tingkat penyakitnya. Tetapi di situ pun sampai dengan sekarang kita melihat dari virus influenza saja variannya juga banyak. Nah, kalau kita bicara dengan COVID-19 saat ini yang lagi dikenal, lagi tren itu adalah varian O. Tetapi sebetulnya sudah ada varian baru lagi yang sudah timbul, tapi hanya belum diberi nama. Sementara diberi label adalah INU. Nah, persoalannya adalah apa? Kita selalu harus waspada dan selalu kita harus belajar, mempelajari bagaimana sih sifat-sifat virus ini. Nah, kebetulan untuk yang virus yang varian O ini diketahui bahwa penularannya cepat, tetapi tingkat keparahannya sebagai penyakit itu rendah. Sehingga banyak sekali kita dapatkan bahwa sakit tetapi tidak memberikan gejala apa-apa. Bahkan sakitnya ini misalnya seperti orang kayak masuk angin. Nah, tapi tetap kita harus waspada karena kecepatan penyebarannya ini. Dan juga mewaspadai karena mereka-mereka yang punya komorbid misalnya, itu akan sangat terganggu dengan adanya penyakit ini. Jadi saya kira itu yang harus kita hadapi, dan untuk itu kembali lagi selalu kami mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Prokes itu tetap harus dipegang. Walaupun nanti COVID-19 pun sudah pandemi ini sudah berakhir, tapi kita ingat pakai masker misalnya. Kita masih butuhkan karena angka TBC kita masih tinggi. Nah, selanjutnya tadi sudah sampaikan di awal bahwa antara lain dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka kita melakukannya dengan melakukan gerakan masyarakat sehat yang dimana antara lain juga memajukan mengenai protokol kesehatan tadi. Jadi protokol kesehatan itu harus sesuatu yang baik. Cuci tangan misalkan sesuatu yang baik. Kita dari dulu sejak anak kecil juga sudah diajari untuk sebelum makan cuci tangan, datang dari mana-mana sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, gitu. Nah itu. Jadi ini kita lanjutkan lah hal-hal yang baik ini. Baik dok, jadi artinya di musim pandemi atau nggak pandemi memang harus mempunyai lifestyle yang healthy lifestyle ya dok. Betul. Artinya kalau ini penyakit menular tidak hanya COVID sih, banyak penyakit yang jadi kalah tenar ya dok ya. DBD, TBC yang memang menularkan, tapi masyarakat juga kurang waspada, dianggapnya memang nggak tren gitu ya. Nah, semoga dengan diingatkan terus, mungkin apakah masyarakat perlu diingatkan dengan baliho-baliho atau siaran-siaran yang lebih sering gitu dok? Betul. Jadi saya kira untuk masyarakat apapun yang bisa kita kerjakan, apakah itu dengan mengambil medianya, apakah itu baliho, ataukah itu mungkin iklan kecil, maaf kalau saya semacam demikian, ataupun ceramah-ceramah, atau mungkin juga katakanlah videoton misalnya, semuanya harus. Karena kita minta masyarakat harus waspada. Kembali lagi saya ingatkan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, kita harus waspada terhadap penyakit-penyakit apakah yang sekarang sedang tren, apakah nanti emerging dan new emerging penyakit diseases, tetapi juga kita harus waspada terhadap penyakit-penyakit yang tadinya sudah tidak ada, dianggap tidak ada, sekarang mulai muncul. Nah, jadi kita harus sebelum dia menjadi besar, kembali lagi prevention di sini yang penting, kita sudah waspada dan mewaspadainya dan mencoba menekan itu. Contohnya adalah di bidang Bu Reni sendiri, yaitu mengenai kusta, ya.
Contohnya banyak sekali dokter-dokter yang baru sekarang tuh nggak pernah melihat itu kusta tuh kayak apa, tapi sekarang mulai timbul lagi. Nah, kita jangan tunggu sampai dia menjadi besar. Iya, Saya kira justru itu, iya, justru itulah penyuluhan pada masyarakat penting. Iya dok, jadi kita bisa kerjasama dengan pemerintah setempat, mungkin di cabang, mungkin juga bisa kerjasama untuk membuat kampanye kesehatan lebih masuk ya dok ya. Betul. Dengan memberi baliho, kemudian siaran-siaran di semua pemerintah desa, dan supaya mereka itu selalu ingat terus ya dok ya. Jadi setiap pertemuan PKK diingatkan terus, setiap pertemuan apapun yang terkait dengan yang lewat online maupun offline bisa dilakukan awareness terhadap kesehatan itu. Jangan sampai lupa dan jangan sampai kendor. Memang kita perlu selalu kayak anak kecil ada dijewer ya, kalau udah mau ya masih dijewer ya. Jangan dijewer, dilus-lus itu. Iya. Kalau anak kecil kan dijewer, nah jangan dijewer, nanti harus sadar sendiri. Dan semoga pertemuan kita kali ini memberikan nambah wawasan dan menjadi bagian dari penyuluhan kesehatan buat masyarakat dan teman-teman dokter semua. Mari kita selalu menjaga Indonesia, menjaga kesehatan, dan kita akan selalu mengawal dimanapun kesehatan di Indonesia itu selalu berada. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Reni. Selalu dok, dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Reni Yati undur diri dan Dr. Jago Handoyo. Saya ucapkan salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan untuk kita semuanya. Dan marilah kita berdoa sekali lagi agar supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.